Setelah di Tebireng yang namanya Mbah Kiai Soleh Banjarmati, setelah beliau berziarah ke Madura, beliau bincang-bincang kalau Kiai Soleh itu punya putri yang sudah masanya berumah tangga oleh Mbah Kiai Khalil. Oh iya Kang, enek santri saiki kira-kira nek Tebireng nggone Kiai Hasim. Wis kono paranono pengen mantu nek cocok. Akhirnya Mbah Kiai Soleh datang ke Tebireng, nanyakan mana Kiai mantu saya. Tunjukkan Mbah Kiai Abdul Karim, akhirnya diakati langsung. Dan Mbah Kiai diboyong ke Banjarmati, kalau tidak salah itu bersama dengan 4 santri, kalau tidak salah. Lah, Kiai Soleh itu berkali-kali didatangi oleh kepala desa Lirboyo. Yang kepala desa Lirboyo itu adalah ditugas dari Keraton Solo. Mbok iya to Kiai nek jenengan niku gadah putra-putra napa santri-santri dipun salapaken teng Lirboyo. Mangke kersane misi. Lirboyo kersane ngaos. Akhirnya oleh Mbah Kiai didatangi di Istikharoi. Diambil alih tanahnya. Kemudian tanahnya dibau. Baunya wangi. Akhirnya walaupun belum ada apa-apa di sini, akhirnya Mbah Kiai Abdul Karim dibuatkan gubuk. Besoknya Mbah Kiai Abdul Karim dibawa sini dengan diberikan nasi itu 1 ceting dengan lauknya secukupnya. Kemudian 3 hari mbahnya disusulkan ke sini. Lah Mbah Manap waktu itu sudah ada santri yang ikut ngaji di sana, kalau tidak 2 ya 4. Lah mulai saat itulah Lirboyo dimulai seperti itu. Mbah Abdul Karim pertama kali berada di Lirboyo itu memang betul-betul berjuang mati-matian. Terutama dengan sendirian Mbah Abdul Karim. Jadi demikian cerita berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo. Terus berjalan dengan pakai pengajian saja. Jadi Mbah Kiai waktu itu belum ada sekolah, jadi pengajian dengan mempergiat riyadhah kalau malam dan diajar akhlakul karimah sampai syariat pada waktu siang. Diberikan kepada semua para santri. Setelah santri banyak, sebagian daripada santri itu berpikir kalau santri yang sekian banyaknya itu semua hanya mengandalkan ngaji kepada Mbah Kiai, padahal banyak santri yang masih kecil yang belum bisa membaca, kalau ikut ngaji Mbah Kiai nggak nutut. Maka kita harus mengadakan pengajian secara sekolah. Madrasah itu sudah akhir. Tahun 31. Sebelum tahun 31 itu didirikan 2 kali tapi tidak bisa berjalan. Pas abahnya Gus Maksum, Mbah Kiai Jauhari, itu sudah berada di Lirboyo. Beliau ikut memegang tampuk pemerintahan pondok pesantren. Nah, beliau coba didirikan lagi sekolah itu. Akhirnya didirikan lagi sekolah. Berjalan beberapa bulan, kebetulan pas ada santri dari Lirboyo yang dari Tebireng yang beliau pindah ke Lirboyo ngaji di sana yang bernama Kiai Fakih. Akhirnya pada tahun 31 ini saya datang sini kepada Mbah Kiai Fakih. Mbah Kiai Fakih tamat dari Tebireng sampai di sini Mbah Kiai Fakih beneran Kang iki bocah-bocah gurung iso nulis. Bocah sing gurung iso nulis warana nulis, ora disuruh bangun madrasah. Ya mulai itulah. Sehingga setelah Mbah Kiai Abdul Karim melihat bahwasanya madrasah itu manfaatnya besar, beliau menulis dengan tulisan tangan sendiri. Beliau mengatakan santri sing durung bisa maca, durung bisa nulis wajib melu sekolah. Kemudian kalau tidak salah itu 42 atau 43 zaman Jepang itu. Nah, Mbah Samros itu pulang dari Termas ke Lirboyo. Hasil yang dibawa dari Termas yaitu masalah musyawarah dan masalah qaidah sorfiyah. Jadi yang membawa musyawarah sampai sekarang ada musyawarah itu Mbah Samros, hasil daripada Termas. Terus alhamdulillah sekolah berjalan seperti sekarang. Pondok Pesantren Lirboyo, santrinya di induk dan unit yang ada putra maupun putri tidak kurang daripada 10.000 siswa dan santri dari berbagai penjuru tanah air Indonesia yang ada, Sumatera,
Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya. Banyak. Bahkan sekarang ini pun juga ada puluhan anak-anak yang dari Malaysia belajar di Pondok Pesantren Lirboyo. Ya, wah itu sudah lama sebetulnya. Sudah lama, cuma zaman Mbah Abdul Karim sudah ada, zaman Mbah Manus sudah ada, Mbah Manus sudah ada. Cuma pada waktu itu tidak dirintis yang begitu ya bermanfaat. Akhir-akhir ini saja, karena masanya sudah seperti itu ya, dikoordinir dan dirintis dengan cara yang baik. Jadi sekarang disebut Safar Ramadan atau Itihadul Balighin sekarang disebutkan. Ini dikirim oleh masyarakat. Sampai sekarang masih berlaku dan terus tiap tahunnya tidak kurang yang dikirimkan ke daerah yang diperlukan tidak kurang dari 1.000 santri. Pondok Pesantren HM Antara ini satu pondok yang dikhususkan untuk menampung anak-anak yang memang masih butuh bimbingan secara khusus, berarti anak-anak yang masih dalam tahap remaja. Untuk usia kita tidak membatasi penekanan pendidikan anak-anak ini, terutama di dalam bidang masalah bacaan Al-Quran dan akhlak. Di samping menaungi pondok-pondok unit, Pondok Pesantren Lirboyo juga menaungi pondok-pondok cabang. Di antaranya, yang pertama adalah Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang berdiri pada tahun 1989 Masehi. Yang kedua, Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, yang berdiri tahun 1997. Yang ketiga, Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, yang berdiri tahun 2006. Pondok Pesantren Lirboyo ada seperti saya ini sanawiyah dan aliyah formal. Timbul juga di Arisalah juga ada SME dan SMA. Ini adalah pengembangan daripada Pondok Pesantren Lirboyo yang dikembangkan oleh unit-unit untuk yaitu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menuntut ilmu agama yang ada. Pondok Pesantren HM Makrusia bersamaan dengan pondok-pondok pesantren unit yang lain seperti Pondok HMK, HM Antara, HY, dan HM Muqtadiat. Jadi ini tidak ada lain adalah satu grup di bawah naungan pondok pesantren induk pondok besar. Yang mana tidak lain adalah sebagai penampungan anak-anak yang ingin dia sekolah formal dan sekolah diniyah. Dalam konteks untuk menguatkan Pondok Lirboyo supaya saling bahu-membahu, saling kuat menguatkan, saling mengembangkan. Yang jelas yang penting pondok-pondok unit itu juga afiliasinya ke pondok induk, menguatkan pondok induk. Ilmu yang diajarkan yang pertama kali yang dibawa oleh pendiri itu adalah ilmu, ya ilmu agama itu. Hakikatnya, ya. Pewaris yang diberikan kepada sesepuh itu bukan pondok hakikatnya, tapi ilmu. Nah, nanti apa gunanya kita tetap mempertahankan pondok, sedangkan ilmunya tidak kita wariskan. Ini alasannya Lirboyo tidak mau, bukan karena Lirboyo itu benci dengan umum, bukan. Atau benci dengan, tidak mau dengan itu, bukan. Hanya karena ngiman. Kalau Lirboyo terjun ke sana pisan, siapa nanti yang seperti Lirboyo itu? Al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Pondok Pesantren Lirboyo secara menyeluruh keberadaannya adalah sampai sekarang sudah berusia 100 tahun atau dikatakan 1 abad. Di mana Pondok Pesantren Lirboyo 1 abad ini mengalami beberapa masa-masa yang bermacam-macam. Sedangkan Islam ini yang kuat, Islam yang masih relevan dengan ajaran Islam adalah pesantren. Di harapan saya, Lirboyo itu pelajarannya sudah tinggi, namun bagaimana para santri itu bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Kita mengharapkan kepada seluruh keluarga, khususnya Dzurriyyah dari Mbah Abdul Karim, menegakkan niat, menguatkan niat untuk melaksanakan apa yang telah dibawakan oleh sesepuh. Alhamdulillah kami ikut serta bersyukur yang sangat dalam bahwa Lirboyo betul-betul diberi panjang umur ya.
oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa melewati usia 1 abad. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat betul, berkah betul masa depan untuk Pondok Lirboyo. Pesan saya mendalam saya sebagai sama-sama dzurriyah, sama-sama putra wayah daripada Mbah Abdul Karim. Siapa yang akan menjadi pengasuh, siapa yang akan mengajar di Lirboyo, kami persilahkan siapa saja. Pokoknya yang penting mereka yang istiqomah di pondok pesantren dan beliau sanggup mengajar, ngaji kitab kepada santri-santri, utamanya membimbing jamaah dalam tiap-tiap waktu. Lirboyo, masihkah tebu-tebu berderet manis sepanjang jalan menyambut langkah gamang santri anyar menuju gerbangmu? Ataukah seperti di mana-mana telah digantikan bangunan-bangunan bergaya Spanyolan dan pabrik-pabrik yang angkuh? Lirboyo, masihkah mercusuar Petromax sepanjang bambu, setia menunggui para santri bersaharul layali? Ataukah tentunya neon-neon benderang kebiruan yang berjaga kini, seperti bola-bola lampu menggantikan teplok-teplok godaan? Lirboyo, masihkah beberapa santri menghafal Iqlal di tengah rerumpun tebu dan senandung matan-matan Alfiah dan Imriti membuai merdu? Ataukah seperti di mana-mana telah digantikan lagu-lagu Melayu lewat transistor bawaan teknologi canggih masa kini? Lirboyo, masihkah perdebatan pendalaman dalam halqah-halqah musyawarah menghidupkan malam-malammu penuh semangat dan gairah? Ataukah seperti di mana-mana diskusi-diskusi syarat istilah tanpa kelanjutan dinilai lebih bergengsi dan bergaya? Lirboyo, masihkah santri-santri bersama melakukan salat setiap waktu memburu derajat-derajat ganjaran yang berlipat 27? Ataukah seperti di mana-mana semua orang seperti tak punya waktu memburu saat-saat kesendirian untuk diri sendiri? Lirboyo, masihkah penghuni-penghunimu percaya pada percikan sawab berkah Mbah Manaf, Mbah Marzuki, dan Mbah Maharus rahimahumullah? Ataukah seperti di mana-mana itu tidak mempunyai arti apa-apa, kecuali bagi dikenang sesekali dalam upacara haul yang gegap gempita? Lirboyo, masihkah senggotmu terasa berat bagi penimba, ataukah justru lebih berat lagi? Lirboyo, kaifal hal? Bagaimana kabar Guswar, Gus Idris, Gus Imam, Gus Maksum? Lirboyo, di mana-mana kini tersebar Mbah Manaf, Mbah Manaf. Di mana-mana kini tersebar Mbah Marzuki, Mbah Marzuki. Di mana-mana kini tersebar Mbah Mahrus, Mbah Mahrus. Merekalah yang meski dalam ukuran yang lebih kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Profil yang dibentuk ini adalah untuk mensosialisasikan Pondok Lirboyo sehingga akan lebih dipahami dan dikenal oleh masyarakat dan simpatisan Pondok Pesantren Lirboyo. Yang tujuan utamanya adalah ikut serta masyarakat mendukung dan mendoakan supaya Pondok Pesantren Lirboyo tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para sesepuh-sesepuh Pondok Lirboyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.